Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ummahati fillah. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makhrajul huruf dan sifatnya, sudah sampai pada huruf hijaiyah qaf, ya, qaf. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan huruf hijaiyah kaf, ya, kaf. Untuk mendapatkan bacaan yang baik dan yang benar, mari kita lihat sebagaimana apa yang terlihat pada gambar ini. Mari kita lihat tempat keluarnya huruf hijaiyah kaf, ya. Huruf hijaiyah kaf tempat keluarnya berada pada pangkal, ya. Ini pangkal. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras. Jadi antara lunak dan keras, ya, ini. Jadi pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit antara lunak dan keras, ya. Jadi langit-langit lunak dan keras, atau lebih condong kepada yang keras, ya. Jadi lunak dan keras. Karena kalau yang kemarin kita membahas pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya. Qaf. Kalau ini bertemu dengan antara lunak dan keras, ya. Kaf, 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 ya. Jadi pangkal lidah, ya, atau ujungnya atau akar lidah, ya, bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras seperti ini, ya. Ini adalah huruf hijaiyah kaf. Kemudian selanjutnya bahwa huruf hijaiyah kaf ini mempunyai 4 sifat atau sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah kaf itu ada 4, agar pelafalan atau bacaan kita di dalam Al-Quran itu menjadi baik dan benar, ya. Itu kita harus menghadirkan sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah kaf. Sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah kaf ada 4. Yang pertama hamas, yang kedua sidah, dan yang ketiga istifal, keempat adalah infitah. Keempat huruf hijaiyah atau sifat huruf hijaiyah yang melekat pada kaf ini, mari kita bahas satu persatu. Dan ini sudah sering saya sampaikan, ya, bahwa ketika kita mendapatkan sifat yang melekat pada setiap huruf hijaiyah yang bernama hamas, itu mempunyai lawannya. Hamas ini mempunyai lawan sifat jahar. Jahar itu adalah berkaitan, hamas dan jahar itu berkaitan dengan nafas, udara atau anginnya. Jadi nafas, kalau hamas nafasnya harus mengalir. Ka. Setelah kita meletakkan seperti ini, kemudian kita ucapkan huruf hijaiyahnya. Kaf. Jadi kita bisa lihat tangan kita kalau untuk ngetes apakah huruf hijaiyah kaf ini sudah benar, sudah mengalir udaranya atau nafasnya, maka tangan itu kita letakkan di depan seperti ini. Kemudian kita lafalkan hurufnya. Jika udaranya keluar, berarti pelafalan huruf hijaiyah kaf itu sudah sempurna, sudah benar. Jika tidak keluar kaf, tidak ada udaranya, berarti pelafalan huruf hijaiyah kaf belum sempurna. Ya, jadi seperti itu ngetesnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa huruf hijaiyah kaf mempunyai sifat siddah. Ya, sifat siddah. Siddah itu adalah berkaitan dengan suara. Suaranya tertahan. Kalau sifat siddah ini lawannya adalah rohowa. Rohowa itu mengalir. Jadi suaranya mengalir. Siddah dan rohowa bainia itu berkaitan dengan suara. Ketika kita mendapatkan sifat yang melekat pada setiap huruf yang bernama siddah, itu berarti berkaitan dengan suara yang tidak mengalir atau suaranya tertahan. Ka bukan kaf. Kaf tidak, tapi kaf, ya. Jadi ada udaranya mengalir tetapi suaranya tertahan atau tidak mengalir. Kaf. Ak, tertahan. Ak. Mana hamasnya? Baru kita lepas. Ak. Ik. Jadi memang untuk mendapatkan ngetes apakah dia sudah mengalir, apakah dia suaranya tertahan, itu harus kita beri sukun atau kita beri tasdid, ya. Ak, ik, uk, ya.
Memang untuk memadukan antara ya di satu sisi mengalir, napasnya mengalir tapi suaranya tertahan. Bagaimana caranya untuk memadukan ini? Maka kita harus melihat sifat hamas itu selalu dia lemah ya, dan sifat yang tertahan itu selalu mempunyai sifat yang kuat. Maka sidah itu adalah sifat yang paling kuat daripada hamas, karena hamas itu selalu mempunyai sifat lemah. Kalau sida itu selalu mempunyai sifat yang kuat, selalu yang tertahan, udara tertahan, suara tertahan, itu selalu kuat, lebih kuat daripada yang mengalir ya. Karena dia lebih kuat daripada mengalir, sifat sida lebih kuat daripada mengalir, maka kita harus mendahulukan sifat yang lebih kuat. Lebih kuat apa? Lebih kuat adalah sida yang tertahan. Kalau kita ngetes untuk mendapatkan pelafalan yang benar, apakah dia sudah tertahan suaranya dan nafasnya mengalir, maka kita tes. Kita harus memberi harokat sukun, atau kita akan beri harokat tasdid. Sekarang kita beri harokat sukun, kita akan ngetes, kita sebutkan, kemudian tangan kita letakkan di atas, di depan bibir seperti yang tadi. Ak. Kita lafalkan dulu bergantian ya. Suaranya tertahan, kemudian bagaimana agar udaranya mengalir, baru kita lepas huruf tersebut. Ak, ak, ik, uk. Nah, jadi dapat semuanya tertahan, dia suaranya tertahan, kemudian kita alirkan, kita lepas, itulah udaranya mengalir. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kaf, mempunyai sifat istifal. Sifat istifal itu ketika kita melafalkan harus suara diarahkan ke depan. Karena huruf hijaiyah kaf ini adalah huruf hijaiyah, huruf tipis, bukan huruf tebal. Ka, kaf, 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 seperti itu. Bukan kof, 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 ini tebal. Tapi kaf, kaf, kakiku. Jadi ini ya, berada di luar suaranya. Ka diarahkan ke depan. Kemudian yang keempat mempunyai sifat invitah. Mempunyai sifat invitah artinya mempunyai sifat yang suara tidak boleh terkepung di dalam sini. Ya, atau tidak boleh terkepung atau terpres di dalam. Jadi harus karena ini adalah huruf tipis, harus diarahkan ke depan, tidak boleh terpres di dalam. Kalau terpres di dalam itu jadi tebal banget. Ko, kaf, kof, kaf, kaf, jadi seperti itu. Jadi ini harus ditipiskan ya, harus diarahkan ke depan, tidak boleh dipres di dalam, tidak boleh diangkat-angkat ke atas suaranya ya. K, tidak, tapi K. Tidak boleh juga dipres di dalam, jadi K, ya seperti itu. Tapi kaf, kakiku, ya seperti itu. Mari kita padukan antara mahrojnya atau tempat keluarnya huruf, yaitu berada di pangkal lidah bertemu dengan langit lunak dan keras. Kita padukan dengan keempat sifat yang ada di dalam, yaitu hamas, suara napasnya kita harus alirkan. Kemudian yang kedua, suara kita harus tertahan. Yang ketiga, suara kita arahkan ke depan, dan yang yaitu istifal. Yang keempat, invita, adalah suara tidak boleh dipres di dalam, melainkan harus ditipiskan. Maka suara harus mengikuti istifal tadi ya, diarahkan ke depan. Baik, mari kita lanjutkan dengan latihan ya. Latihan sebagaimana yang terlihat di sebelah sini ya. Latihan berada di sebelahnya ini, huruf kaf ya. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa sebelum kita latihan kita harus ingat dulu bahwa huruf hijaiyah kaf itu pangkalnya harus dinaikkan seperti ini, berada di antara langit lunak dan keras. Kemudian mari kita padukan keempat sifat yang ada di dalamnya, yaitu hamas, sidah, istifal, kemudian invitah. Kemudian kita lafazkan hurufnya. Baik, mari kita lafazkan hurufnya. Ini sudah diberi harokat fathah. Harokat fathah, kita ingat kembali pada pembahasan awal bahwa ketika kita membaca harokat fathah dengan cara membuka mulutnya. Tetapi membuka mulutnya kira-kira 2 jari bisa masuk ya. Tidak terlalu terbuka lebar banget, tidak terlalu juga kecil. Jangan K, tapi K. Ya. Jadi membuka sedang seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Seperti ini kalau ketika kita melafaz huruf kaf, terbuka seperti ini.
ka, kho ka ja, ba ka ta, ka sa ro, ka za ba, za ka a, ro ka za, ka sa ro, ka da ha, ka ba da, sa ka ta. Ya, itulah latihan untuk huruf hijaiyah kaf, dan semoga manfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi tahsin bersanad ini pada pembahasan berikutnya. Semoga manfaat dan tetap terus ikuti tahsin bersanad huruf demi huruf sampai kita selesai menyelesaikan huruf hijaiyah, tempat keluarnya huruf, setiap tempat keluarnya huruf hijaiyah dan sifat-sifat yang ada di dalamnya serta latihan. Jika ingin masuk pada kelompok ingin latihan, boleh masuk ke grup yang saya buat ya. Boleh di Japri boleh. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.